Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Ila an qala radhiyallahu anhu nushuhu fi ada'i risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nushuhu sallallahu alaihi wasallam fi ada'i risalatihi fa fi qawlihi ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum walau qassara latawajjaha ilaihi al-lawm. Nushuhu fi ada'i risalatihi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihatnya atau perbuatan baiknya. Nasihat niku bahasa Arabnya nasihah, nasoha yang sohu atau nushun itu nasihat. Tapi kalau diartikan definisinya nasihat itu di dalam bahasa Arab adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nushuhu fi ada'i risalatihi, keinginan baiknya Nabi SAW di dalam menyampaikan risalahnya. Risalah itu pesan-pesan yang Allah berikan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Wa amma nushuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun keinginan baiknya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ada'i risalatihi, keinginan baiknya Rasulullah serta nasihatnya Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalahnya itu, maka fi qoulihi ta'ala, fa fi qoulihi ta'ala, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum fama anta bimalum. Gimana sih Rasulullah ketika menyampaikan nasihat, ketika beliau menginginkan suatu kebaikan untuk umatnya, untuk orang lain, itu bagaimana? Sifatnya seperti ini. Perintah dari Allah, ketika Rasulullah diperintah untuk memberi nasihat, fatawalla anhum fama anta bimalum, maka berpalinglah, fatawalla, berpalinglah engkau wahai Muhammad, anhum, dari mereka, dari orang-orang yang sudah menentangmu ketika engkau berikan nasihat. Fama anta bimalum, engkau bukan orang yang, maka engkau bukan orang yang mendapat celaan. Maksudnya berpalinglah engkau dari orang-orang yang menentang dakwahmu, ajakanmu. Engkau tidak tercela. Di sini engkau tetap mulia. Walau qassara, iki terusannya, setelah itu kita bahas. Walau qassara la tawajjaha ilaihi al-lawm. Walau qassara, seandainya qassar niku beliau, seandainya beliau qassar, ceroboh, tidak maksimal, ceroboh di dalam memberikan nasihat tadi itu, la tawajjaha ilaihi al-lawm, pasti celaan dan kesalahan akan tertuju pada beliau. Dan terus bagaimana sih semangatnya Rasulullah ketika memberikan umatnya nasihat? Saking semangatnya Rasulullah memberikan umatnya nasihat, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, untuk mereka yang menentang dakwahmu wahai Muhammad, fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka, sudah cukup, tidak usah diteruskan. Fama anta bimalum, kamu bukan orang yang salah, kamu bukan orang yang dicela. Di dalam kitab ini disebutkan, seandainya Rasulullah kurang maksimal di dalam memberikan nasihat, pasti mendapat celaan, pasti tertuju kepadanya celaan. Kenapa kamu sembrono? Kenapa kamu gak benar-benar memberi nasihat? Kenapa gitu? Tapi perintah Allah malah, jangan takut, kamu gak mendapatkan celaan apapun. Berpaling sudah dari orang-orang seperti itu. Dari sifatnya Rasulullah menasihati ini, berarti kita bisa mengambil pelajaran, berarti beliau betul-betul maksimal sekali di dalam mengupayakan nasihat tersebut, menyampaikan nasihat tersebut untuk umat. Betul, seandainya beliau gak betul-betul menyampaikan nasihat ini dapat. Jangankan Rasulullah SAW yang amalnya begitu besar,
amanat umat ini ya begitu besar, cocok diberikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad karena beliau siap menanggung. Karena ya, kalau dalam nanti pas ngobrol-ngobrol kali Gus Murtado, mantuniku Gus Murtado, beliau bilang seperti ini, saya pernah bilang, novel saya pernah bilang ke Ainul Tarim ini, Masya Allah, kebanggaannya kota Tarim, seorang Habib sepuh. Saya nututi beliau pas saya di Tarim itu 1 tahunan. 1 tahunan saya nututi beliau, 1 tahun lebih. Pas masa-masa saya datang ke sana, beliau sudah diam, tidak banyak bicara, sakit. Tapi bisa duduk, nemuin tamu. Habib minta Fatihah, baca Fatihah, Habib doakan di Fatihah. Nggak tahu. Tapi pas zamannya Gus Murtado pas kesana masih sehat, masih enak diajak konsultasi, diajak bicara. Beliau adalah Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab, ya, gurunya Habib Umar bin Hafid, gurunya para ulama banyak. Beliau ini mulai dari kakeknya sudah orang-orang alim semua, orang alim yang megang kota Tarim, semua kegiatan-kegiatan kota Tarim yang mengendalikan beliau. Ziarah ini semua, dan bukan sembarangan loh menjadi salah seorang tokoh pembesar di kota Tarim itu, karena Tarim ini penuh dengan orang alim, penuh dengan wali-wali Allah. Mantap ya. Nah, Gus Murtado ini pernah bilang ke Habib Abdullah bin Syahab ini tadi ngobrol, Habib, bahasa Arab betul Mas. Habib, saya kepingin jadi wali, Habib doakan saya jadi wali. Kira-kira ini panjenengan purun apa mboten dados wali? Wali murid. Napa wali kota? Purun nggih wali kota nggih. Masyaallah. Ya. Purun dados walinya Allah napa boten purun niki? Aduh, gak gelem aku tadi. Nah terus lek boten dados wali niku Gusti Allah, dados wali niku sinten? Wali niku wonten kali. Waliur Rahman wa waliyus syaiton. Wali ini Gusti Allah kali waline setan. Purun sing pundi? Lah ngoten ya. Meskipun kita bukan jadi walinya Allah, tapi kita cinta sama walinya Allah. Kan ngoten. Loh kenapa kok kita cinta sama walinya Allah? Nabi Muhammad pun cinta sama walinya Allah. Masa Rasulullah cinta sama walinya Allah? Iya, beliau kan Rasulullah. Bukan Rasulullah saja, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Beliau pun menceritakan kisah-kisah para wali-wali terdahulu di zaman sebelum Nabi Muhammad. Jelas, banyak hadis-hadisnya itu kuatan. Bahkan Quran pun menjelaskan beberapa kisahnya wali-wali di zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad. Apa coba kisahnya Siti Maryam sampai ada surat Maryam? Siti Maryam kan bukan nabi, ya kan? Tapi keramatnya banyak, kelebihan-kelebihan yang menyimpang dari kebiasaan umumnya manusia banyak. Apa? Kalau nabi mukjizat, ini bukan nabi nggak mungkin wanita. Oh ini waliyah, wali perempuan. Terus hal-hal yang menyimpang tadi yang nggak masuk di nalar logiknya akal itu apa? Karomah, keramat. Kalau cara bahasa Jawa keramat katanya. Terus wonten wali songo, kita cinta wali songo. Mungkin sinten mawon wali songo, kita cinta wali songo. Bagaimana cinta kita pada wali songo? Kita pegang teguh agama yang telah beliau-beliau sampaikan kepada kita di bumi Indonesia ini. Kan ngoten ya, kita ziarah, ngoten ya, seperti itu. Nah, kemudian katanya Habib Abdullah bin Syahab ini tadi, oh kamu mau jadi wali, tapi kamu harus siap ikut. Ini kudu siap labut minat tahammul. Kalau pengen jadi wali, siap mikul, harus mikul lah. Mikul apa nih mungkin sembarang macam-macam yang tahu ya golongan para wali, tapi paling tidak yang kita ketahui, yang kita lihat mikul beban umat. Mungkin wali-wali katanya Gus Murtado, tak pikir-pikir iya ya pagi orang datang
bawa masalah saya minta doakan gini, malamnya beliau itu doakan satu persatu orang-orang yang tadi datang sowan itu. Oh iya, nggak enak-enakan tidur. Kalau kali penjenengan atas urut atas wali nama, tetap kita paling enggak minta sama Allah supaya jadi wali. Karena apa? Kalau sudah jadi walinya Allah niki, masya Allah. Wallahu yatawallas salihin. Allah akan mengurusi orang-orang yang saleh. Ya. Tapi jangan terlalu menuntut lah. Yang penting kita melakukan ketaatan sesuai dengan ilmu, sholat, puasa, zakat sesuai dengan ilmu, bukan tidak didasari dengan ilmu. Ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita sadar atau tidak sadar kita adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten ya. Kadang-kadang niku wali-wali itu ada yang tidak tahu kalau dirinya wali loh. Mungkin, tapi dia walinya Allah, kekasihnya Allah. Berkat dia doa diijabahi. Berkat dia ada di suatu desa, Allah tidak menurunkan azab. Berkat dia ngoten. Kan ngoten ya. Ada wali yang dia sudah merasakan mesrahnya hubungan sama Allah, punya hubungan yang kuat sama Allah, ya, dia mengetahui kalau Allah mengangkat dirinya sebagai wali, tapi menutup dirinya, tidak dikenal manusia. Wadah sih ini terutama di akhir zaman. Kenapa? Karena mereka kasihan sama kita, mereka punya rasa rahmah, kasih sayang kepada kita. Kita ini umat di akhir zaman banyak yang tidak bisa ngajeni, menghargai para wali. Seandainya dibuka niki wali, kalau kita tidak bisa menjaga adab kita, Allah marah. Mungkin hadisnya sahih. Coba panjenengan buka kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di hadis Arba'in aja juga, di situ dicantumkan juga. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku telah aku umumkan kepadanya perang, kata Allah. Berarti maknanya wali itu ada. Sampai hadis tersebut di akhir-akhirnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepada aku bimaftaratuhu alaih, dengan hal-hal yang telah aku fardukan dan wajibkan kepadanya. Kemudian senantiasa dia terus mendekat setelah melakukan hal-hal yang wajib, selalu senantiasa dia mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, ditambah yang sunnah ya, wajib setelah ditambah yang sunnah, semakin mendekat kepadaku sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuh, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarnya yang dia mendengarkan dengannya. Allah, pendengarannya pemberian langsung khusus dari Allah. Wa basarahu allati yubsiru biha, dan pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. Pemandangannya diberikan dari pemberian khususnya Allah, beda sama manusia yang lain. Pendengarannya khusus. Bahkan tangannya, aku wayadahul latiyab disyubihah, tangan yang dia gunakan beraktivitas, aku berikan kelebihan pada tangannya barokah, masya Allah. Warijlahul latiyam syi'alihah, dan aku memberikan pemberian khusus di dalam kaki yang dia gunakan untuk berjalan itu. Maka akan kuatah niku wali-wali ashabul khotwah zaman saiki. Kalau panjenengan boten menangi, mungkin zaman dulu wonten kata niku ashabul khotwah niku dikit-dikit moro-moro wis cucuk sana cucuk melampah. Wah, pripun niku ya. Masya Allah. Ini bukan dongeng, hadis sahih. Nah, masalahnya sekarang ini kita menganggap hal yang mustahil, yang tidak pernah, bukan mustahil ya, kita menganggap hal yang tidak pernah kita ketahui, yang mungkin jauh dari akal kita, susah untuk dipikirkan, itu tidak akan terjadi. Padahal semuanya di sekeliling kita ini banyak loh hal-hal yang aneh, yang tidak bisa. Loh, mata ini loh saja coba, kok bisa melihat, kok bisa gini, kok bisa sakit, kok bisa lemah. Karena kita setiap hari ini
pakai mata kita untuk memandang, akhirnya kita nggak pernah memikir, kita anggap ini biasa. Kan kata dia, orang yang buta-buta itu, yang buta dari lahir, pasti mereka akan bingung ketika mereka sudah dikasih mata. Loh, subhanallah, saya mulai lahir buta sekarang bisa lihat, kok bisa yang melihat? Tapi kita setiap hari wis lupa sudah. Matahari, bulan. Loh ini kok subhanallah, matahari bulan itu bagaimana itu? Menyinari bumi, berputar, lek malam bisa pakai bulan, lek siang matahari, kemudian panas, kemudian gini, panasnya bisa untuk mengeringkan pakaian, panasnya bisa tumbuhan untuk memproduksi makanannya, kemudian macam-macam. Kalau dipikir-pikir, iya, makanya Allah Ta'ala di Quran berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian semua wahai manusia, afala tubsirun, tidakkah kalian berpikir di dalam diri kalian? Karena sering makan saja, coba makan, kemudian pencernaan gimana, kan waduh subhanallah niku ya. Kemudian kalau udah sakit perut niku aduh beda maneh rasane. Lah ngoten ya. Lah ya. Ini. Tapi karena ini setiap hari kita sudah berjumpa setiap hari, akhirnya biasa ngoten kan ngoten ya. Seperti itu loh. Nah, seperti itu. Lah ini juga ada kaitannya sama peristiwa Isra dan Mi'raj yang pada bulan ini, di akhir-akhir bulan ini adalah peristiwa tersebut terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj, saya tidak mau cerita lengkap ya, wala cerita lengkap 2 jam lagi nih, 3 jam lagi nih, monggo kiat. Tapi kalau kiampuk bukan kiatnya 2 jam lagi, mungkin besok masih ada aktivitas masing-masing, panjenengan nggak mungkin kalau kita panjang-panjang kan katanya. Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan beliau juga dari beliau diangkat menuju langit dari mana? Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan malam hari. Ketika itu tanpa ada janjian apapun Rasulullah sama Allah atau Rasulullah sama malaikat Jibril, kan yang diutus untuk mengawal Rasulullah malaikat Jibril. Kendaraannya spesial, buruk, disiapkan kendaraannya spesial, buruk, masya Allah. Ini cara saat ini disiapkan mobil yang paling mewah, wah dijemput, subhanallah. Ya, ini enggak. Buruk apa bandingannya mobil yang mewah sama buruk? Tidak ada. Buruk sejauh mata memandang, sekejap mata tok, cepet langsung Jakarta, ngoten, subhanallah. Ya, perjalanan tersebut sangat ringkas, sangat singkat, tidak lama-lama. Di dalam Maulid Dibat disebutkan tsumma rudduhu 'alal arsy qabla an yabrudal farsh. Kemudian beliau Rasulullah dikembalikan oleh Allah dari perjalanan yang sekian jauhnya itu sampai naik ke langit, qabla an yabrudal farsh, sebelum tempat tidur beliau dingin. Jadi tempat tidurnya itu masih hangat. Beliau itu malam-malam tidur di Mekah itu. Tidur ya. Masih dalam suasana sedih karena beliau ditinggal pada tahun tersebut, beliau ditinggal oleh pamannya yang membela beliau, Abu Thalib, dan istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah. Keduanya meninggal. Rasulullah sedih di tahun itu berbarengan. Sedih, Rasulullah sedih. Kemudian bukan hanya itu lagi, beliau merasa sedih. Akhirnya beliau punya pikiran, beliau ini punya rencana. Oh, saya di Mekah banyak yang menolak saya, banyak yang menentang dakwah saya. Saya tak coba terus menyampaikan amanat risalah Allah ini ke orang-orang yang belum tahu, yang belum mengenal. Coba saya berangkat ke Taif, daerah namanya Taif. Sampai di situ Rasulullah berangkat itu diem-diem. Jangan sampai orang-orang Quraisy mendengar, orang-orang penduduk Mekah mendengarkan kabar beliau berangkat ke Taif. Karena Rasulullah ingin diem-diem saja. Jelas ganggu ini, jangan menghalang-halangi orang Quraisy ini soalnya. Niat baiknya Rasulullah berjalan
berangkat ke sana sama sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Lebih muda dari Rasulullah jauh, sampai pernah diangkat anak sama Rasulullah. Ketika orang-orang Mekah melihat kalau Zaid ini dekat sama Rasulullah dan menjadi seakan-akan udah jadi anaknya, dipanggil itu Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Akhirnya datang peringatan dari Allah untuk jangan dipanggil seperti itu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dalam firman Allah surat Al-Ahzab. Nabi Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, salah seorang laki-laki di antara kalian. Jangan dipanggil seperti itu maksudnya. Nonton ya. Setelah itu turun ayat seperti itu. Akhirnya dipanggil Zaid bin Harithah tetap. Ini kisahnya panjang. Kisah Zaid bin Harithah saja sudah subhanallah indah sekali itu. Beliau lebih memilih Rasulullah daripada ayahnya. Allah, ya, nonton sampean. Aku wis Pak, aku tak ambil Kanjeng Nabi. Ojo lemu ya. Rasulullah, subhanallah, kisah panjang. Kalau kita ceritakan si dorong jam ya. Intinya setelah itu Rasulullah sama Sayyidina Zaid bin Harithah pergi berjalan menuju Taif. Rasulullah di situ pertama kali sowan ke sesepuhnya kota Taif, negeri Taif, desa Taif nanti. Sowan dulu ke tokohnya, belum Islam, bukan orang Muslimnya tokohnya, tapi sesepuh yang disepuhkan di sana. Sowan ngobrol, ini kita mau ini menyampaikan risalah. Ayo penuhilah panggilan Allah ini untuk beriman, niscaya kau akan bahagia dunia dan akhirat. Gini-gini. Kami mengajak kalian untuk mengesahkan Allah, berbuat baik, meninggalkan hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak dicintai Allah, mencuri. Ini semuanya Rasulullah ditolak sama orang ini. Wah, akhirnya Rasulullah keluar. Tetap Rasulullah ingin mengajak penduduk Taif, tapi ternyata orang tadi ini, tokoh tadi ini juga sudah menggerakkan orang-orang penduduk Taif untuk mengecewakan Nabi Muhammad. Mereka melempari Rasulullah dengan batu. Bagaimana? Subhanallah. Singkat cerita, Rasulullah ada yang terluka dari kakinya beliau. Sayyidina Zaid bin Harithah, sahabat Nabi ini yang ikut perjalanan ke Taif sampai jadi tamengnya Rasulullah, nutupin Rasulullah. Bahagia sekali itu, beruntung sekali itu sahabat Zaid bin Harithah. Sampai di kitab ini namanya kitab Fiqhus Sirah, kitab bagaimana kita memahami sejarah Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan seperti ini, kejadian seperti ini, apa saja yang bisa kita petik. Nah di sini termasuk hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Katanya pengarang kitab ini Syekh Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan begitulah seharusnya kaum muslimin di dalam menjaga dan melindungi para dai-dai, ulama-ulama yang menyebarkan Islam di antara mereka. Ngoten. Karena sahabat Zaid bin Harithah seperti itu ke Rasulullah. Ya itulah gambaran seharusnya kita melakukan seperti itu. Membela gini. Soalnya para ulama, para dai, para tokoh itu memang rentan sekali untuk banyak orang yang memfitnahnya itu fakta. Dan banyak kejadian Ustadz ini difitnah, kan ngoten ya. Siapa yang pertama kali maju? Ya orang-orang sekitarnya. Kan ngoten. Banyak sekali. Ya, seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah putus asa, ya bukan putus asa sebetulnya, tapi Rasulullah merasa dirinya ya Allah gak diterima. Ayo. Kemudian beliau berdoa, doanya sudah masyhur sekali. Beliau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya kemampuanku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Apakah Rasulullah hina? Tidak ada hina, tapi Rasulullah ngadu sama Allah. Ila man takiluni ya Allah, kepada siapa engkau akan menyerahkanku ya Allah? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang jauh yang akan menyerangku? Am ila aduwin malatahu amri, ataukah engkau akan menyerahkanku kepada musuh yang dia akan mengobrak-ngabrik seluruh perkara urusanku ini ya Allah? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak murka, marah kepadaku ya Allah, aku enggak peduli mau aku dipukuli batu mau gini, yang penting engkau itu.
Selesai Rasulullah kembali ke Mekah itu dalam keadaan patah hati tentunya. Tapi Rasulullah minta tolong kepada Mut'im bin Adi, tolong saya akan masuk ke Mekah, amankan saya, tolong. Karena kalau Rasulullah masuk ke Mekah ujuk-ujuk, orang-orang kafir Quraisy ini sudah mendengar kabarnya kan malah marah, malah ngecek. Rasulullah sudah dapat cacian, makian, lemparan batu, masuk Mekah pulang dapat cacian lagi, kan gitu. Makanya Rasulullah masuk ke rumah dalam aman, dalam keadaan aman waktu itu. Setelah itu baru terjadi Isra Mi'raj. Allah ingin menghibur beliau. Wah, ini perjalanan yang sangat hebat. Setelah itu tanpa adanya janji, tanpa adanya janjian, Rasulullah dibangunkan sama malaikat Jibril, bangun, dibawa ke depan Masjidil Haram. Sebelum beliau berangkat, beliau dibelah dulu dadanya. Dan peristiwa pembelahan dada ini selama hidupnya Rasulullah terjadi 4 kali. Ya, macam-macam. Salah satunya ketika hendak Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang membawa wadah bejana yang isinya air zam-zam. Wadah bejana tersebut terbuat dari perak, isinya air zam-zam. Hatinya Rasul itu dibersihkan di situ, dicuci di sana, dibasuh di sana. Yes. Jangan beranggapan apakah hatinya Rasulullah ada kotornya sehingga dicuci, enggak. Ya. Bahkan hatinya Rasulullah dibelah dan dicuci itu menambah kesucian di atas kesucian yang telah ada. Subhanallah. Ini dimasukkan lagi. Jadi operasinya begitu cepat ya. Seraja mari wis tanpa ada bekas tuh. Langsung sholat 2 rakaat di Mu'tazah. Begitu langsung berangkat Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang dialami Rasulullah. Mulai yang Rasulullah ketemu sama wanita tua pakai perhiasan yang penuh emas-emasan, waduh, ya, gelang-gelangnya, kalung semuanya. Tapi Rasulullah tidak noleh. Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ya, kemudian siapa itu? Jibril. Ya Rasulullah, itu adalah dunia yang berhias, seperti itulah dunia. Tidak tersisa dari umurnya kecuali seperti sisanya umurnya wanita tua ini. Sebentar lagi dunia itu selesai, sudah hangus, lenyap. Seandainya engkau noleh ya Rasulullah, maka umat akan cinta dunia semuanya. Rasulullah boten noleh ae sak niki pun cinta dunia kalau kalian kajian. Lho nggih. Napa malih Rasulullah noleh, subhanallah. Panjang Rasulullah, ya perjalanannya panjang. Nah, kalau kita bahas satu persatu tidak mungkin. Intinya ketika Rasulullah ke Masjidil Aqsa, Allah mengumpulkan para nabi dan para rasul di sana, menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi kita, di Masjidil Aqsa. Pada waktu itu peristiwa Isra Mi'raj tersebut, para nabi, para rasul semuanya berkumpul, mulai zaman Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad. Beliau masuk, mereka langsung buka jalan, berdiri semua menyambut kedatangan manusia yang paling dicintai oleh Allah, menyambut kedatangan pemimpin mereka. Dimajukan Rasulullah untuk menjadi imam, sholat di sana 2 rakaat. Mereka semuanya jadi makmum, Nabi kita yang jadi imamnya. Waduh, untung temenan nih, untung nih kalau kalian panjenengan terus umatnya Rasulullah. Ini cerita Isra mawon nggih, Mi'rajnya tambah dorong ya. Isra saja. Kemudian pokoknya setelah selesai semua kembali ke Mekah. Pagi Rasulullah pertama kali ketemu kok sama Abu Jahal. Abu Jahal tanya, "Hal min khabar ya Muhammad?" Ada berita baru enggak? Ada info terbaru enggak wahai Muhammad? Ya, tanyanya dia bukan ingin tanya beriman, tapi tanyanya dia mau ngici-ngici Rasul, mau merendahkan Rasul. Dijawab sama Rasul, "Ya, tadi malam Allah memperjalankan aku dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa." "Hah? Tadi malam? Ya. Sekarang kamu berada di tengah-tengah kami?" "Iya." Siapa katanya? Model apa ya? Nah, seperti itu. Nah, inilah akal-akal pemikiran orang-orang munafik, orang-orang kafir yang tidak beriman. Asik mikir, jangan mikir-mikir, kok iso ngono, kok iso. Ini akalnya orang-orang yang menyembah prasarana, menyembah transportasi. Lah ngoten ya. Ini bukan menyembah Allah. Menyembah ini, menyembah itu gitu.
Setelah itu bagaimana? Kemudian ketemu orang-orang banyak, tahu hei ngomong Mekah, sini semua. Ini loh Muhammad barusan ngomong ke saya. Dia tadi malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak masuk akal, dia apa? Langsung mereka semuanya, ini sihir, ini kamu sudah gila, kamu semuanya seperti itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lewat, dipanggil, wahai Abu Bakar sini, tolong punya. Ini loh sahabatmu ini loh. Tadi saya tanya, kok dia bilangnya dia habis melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tadi malam, sekarang berada di tengah-tengah kita. Tidak masuk akal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana qad qala Muhammad faqad sadaq. Kalau Nabi Muhammad sudah berucap satu kalimat, pasti dia telah jujur. Wis. Wah, makanya derajatnya Sayyidina Abu Bakar ini tinggi daripada yang lain. Mulai kakak mikir kalau beriman langsung, pokoknya apa yang terucap dari Rasulullah jujur sudah. Oh iya. Ditanya di hadapan orang-orang banyak itu, gimana kalau kamu betul-betul sudah ke sana, sifatnya kepada kami gimana? Kami sudah pernah pergi ke sana. Ayo coba bener apa enggak sifat-sifatnya. Disebutkan sama Rasulullah. Pintu sebelah kanan ya Allah, mereka tanya. Gini. Pintu sebelah kiri gini, sifatnya tiang-tiangnya gimana? Ketika Rasulullah sudah mulai agak-agak kebingungan, karena Rasulullah cuma sekali kan ke sana, singkat. Ketika Rasulullah sudah mulai kebingungan, Allah memindahkan itu Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa di hadapan beliau seakan-akan beliau melihat dan yang lain nggak melihat. Ketika mereka tanya, ya apa jendelanya nok piro? Rasulullah melihat jendela-jendelanya. Ketika mereka tanya bagian sebelah kanan, ganti yang sebelah kanan yang terlihat. Seperti itu YouTube nonton langsung siaran langsung. Subhanallah. Nggih. Orang-orang yang jahiliyah itu di zaman sekarang, andai kata melihat YouTube paling ya kok iso, ngoten ya. Iya. Paling mereka nggak beriman juga dengan YouTube. Tapi kita sudah biasa menganggap hal-hal tersebut, malah kita tidak percaya sama yang namanya wahyu, yang namanya mukjizat. Iki lah keblinger. YouTube-nya percaya, iso ningali bagian kiri ini ngeten. Di Google Maps itu ya, Majelis Taklim Al-Quran dan Tafsir Imam Syafi'i langsung mawon wonten. Wah, ngene. Wonten foto jenengan, ngoten ya. Lho nggih. Zaman sudah. Zaman dahulu. Sebetulnya semakin modern kan orang-orang semakin paham. Semakin iman kan. Tapi kok semakin modern malah banyak yang menentang lah. Ini menunjukkan bahwa iman itu betul-betul karunia dan orang-orang yang beriman adalah pilihan Allah. Mungkin kalau kali panjenengan sedaya dados hamba-hamba yang beriman, membawa iman sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Mengatakan pengajian kita pada malam hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pengumuman ini insya Allah Rebo yang akan datang niku tepat tanggal 22 Februari ini 22 Februari. Mohon maaf saya tidak bisa, intinya kita libur dulu karena saya juga punya acara yang cukup penting ya, ada pertemuan alumni sama guru kami, alumni Malang Raya, alumni Pondok Darus Saada Kupoklaka sama guru kami yang Abdul Hasan. Jadi ini momen yang tidak bisa kita tinggalkan karena saya pun mendapat ilmu dari beliau. Tidak mungkin saya seenaknya sendiri menyampaikan ilmu di sini sedangkan meninggalkan majelis beliau. Kan nonton ya. Seperti itu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita berada di Rebo terakhir bulan Rajab. Rebo besok kita masuk awal bulan Sya'ban. Oke, seperti itu. Nopo masih bulan Rajab nih, Rebo besok. Sudah bulan Sya'ban nih, sudah bulan Sya'ban karena sekarang tanggal 25 Rajab. Malam 25 kalau nggak salah. Ngoten nggih. Dan insya Allah mendekati Ramadan kita akan melaksanakan penutupan majelis sementara. Ya, kemudian kita buka lagi setelah Ramadan insya Allah. Mungkin tetap istiqomah, diparingi taufik lan hidayah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semiki majelis panjenengan ajak sebanyak-banyaknya siapa yang bisa hadir di sini monggo sebanyak-banyak. Jangan takut tempatnya
engko gak cukup, engko mari no tuan rumah nyiapno engko kurang-kurang, jangan takut, semuanya sudah diatur sama Allah. Mugi-mugi bisa ada perluasan majelis ini ya. Amin. Mungkin kedepannya seperti itu. Insya Allah boring ini sampai ganti majelis. Amin. Terus kampung pesantren, kampung majelis taklim, kampung ilmu. Mugi-mugi amin Allahumma.